Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah. Kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, udah. Ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya. Mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Kan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar enggak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah, atau salib saja apa. Dan itu boleh kalau dalam fikih namanya apa mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini.
Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye sama? Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya enggak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, enggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei Wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah.
Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari kulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan kul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata kulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas gak. Tapi bagus gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa ilya illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakai dukum makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua.
Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah Mas. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah, ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih?
Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah. Kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak nggak ambles itu, wah luar. Dan sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqih. Farofa arok saufa qala hada babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hada malakun nazza ilal ardi walam yanzil qaddu ilal yawma fasallim waqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rawono wong lanang kayak sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya. Yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat.